رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah di qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami, saya Taufik Husain Dan saya Arifat Priudion Balongka. Kami dari mahasiswa Yayan Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, lebih tepatnya di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Ya. Jadi di video kali ini kami akan membahas satu materi. Namun sebelum kita masuk pada bincang-bincang terkait dengan materi yang akan kami sampaikan, saya ingin bertanya dulu kepada rekan saya terkait dengan apa motivasi Anda kuliah di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan kira-kira bagaimana Anda sendiri menyikapi terkait dengan jurusan kita ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau ditanya terkait dengan motivasi saya masuk di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, maka saya akan menjawab dengan sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran fa'allama. Bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dari itu saya ingin menjadi sebaik-baik manusia yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, yaitu siapa? Yaitu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kurang lebih seperti itu. Jadi punya planning ke depannya ingin mengajarkan Al-Quran kepada orang banyak. Iya, insyaallah. Jadi teman-teman sekalian, jadi itu motivasi dari rekan saya kenapa dia masuk di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan saja, langsung saja pembahasan terkait dengan hakikat dan makna simbolik pada Al-Quran. Nah, kira-kira kalau saya mau bertanya sedikit, yang pertama itu apa sebenarnya hakikat daripada Al-Quran itu sendiri? Kenapa kita harus mempelajari Al-Quran? Kira-kira seperti itu. Ya, baik, kita ketahui bersama teman-teman sekalian bahwa Al-Quran sebagai sumber utama bagi umat Islam yang mengatur segala aspek kehidupan, baik kehidupan yang ada di dunia maupun nanti yang kehidupan menuju akhirat. Maka dari itu teman-teman sekalian, Al-Quran mempunyai norma dan isyarat-isyarat yang bisa kita jadikan sebagai way of life atau lentera kehidupan. Mengenai hakikat Al-Quran ini teman-teman sekalian, saya mengambil pendapat dari dua imam. Imam yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali dan para mutakalim, itu para ahli teologi Islam. Mereka mengatakan bahwa hakikat Al-Quran adalah kalam yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat teman-teman bahwa ketika Al-Quran berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa zat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menguasai langit dan bumi. Maka dari itu Al-Quran sangat fleksibel. Al-Quran sangat menyesuaikan dengan zaman. Al-Quran masuk ke dalam ilmu pengetahuan, entah itu sains, geologi, fisika dan sebagainya. Jadi intinya seperti itu. Ketika Al-Quran berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran menjadi sangat fleksibel. Kira-kira seperti itu. Berarti kurang lebihnya kalau semisal dibilang ada pada Quran surah Baqarah ayat 2, itu juga dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai hudan, petunjuk ya bagi kita manusia. Sangat menarik teman-teman sekalian. Next saya akan berbincang-bincang terkait dengan makna simbolik. Nah, kira-kira bagaimana makna simbolik yang ada pada Al-Quran itu sendiri? Ya, terkait dengan makna isyari atau makna simbolik dalam Al-Quran, di sini saya mengambil pendapat dari Imam Al-Zahabi. Beliau mengatakan bahwa tafsir isyari itu adalah menampilkan ayat-ayat Al-Quran sehingga berbeda dengan makna tekstualnya atau makna dasarnya. Saya kasih contoh pada Quran surat Al-Anbiya ayat ke-69. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Nabi Ibrahim." Nah, kalau dilihat dari makna tekstualnya, ayat ini mengisahkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga Nabi Ibrahim tidak merasakan panas atau tidak terbakar dalam kobaran api yang sangat besar. Nah, namun saya mengutip perkataannya Ibnu Atha dalam ayat ini, beliau mengatakan bahwa dalam ayat ini mempunyai makna isyari atau makna simbolik atau makna yang tersembunyi dari ayat tersebut. Bahwasanya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada utusannya, karena kita tahu bersama bahwa Nabi Ibrahim ini teman-teman mempunyai kebeningan hati, yang mana hatinya itu tidak tercampur sama sekali dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Bagaimana kita lihat keimanan beliau sangat lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira seperti itu makna simbolik dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Intinya menakwilkan ayat Al-Qur'an sehingga berbeda dengan makna tekstualnya seperti itu. Jadi makna isyari ataupun makna simbolik ini bukan serta-merta kita menelan ayat secara tekstualnya, akan tetapi secara kontekstual. Dan itu melalui tafsir, dan kalau hanya kita melalui kebahasaan dan keilmuan itu tidak cukup, karena Al-Quran itu diturunkan luas kebahasaannya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu terkait dengan hakikat Al-Quran dan makna simbolik. Jadi saya berterima kasih kepada rekan saya karena sudah menjelaskan berbagai ilmu sebagaimana motivasi yang telah dijelaskan tadi. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Saya Taufik Husain dan saya Arifat Pridion Malungka. Kami berdua undur diri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib